Halo Sobat Movies, kembali lagi dengan saya RK Movies. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan sebuah film bertemakan peralienan yang berjudul Alien Outpost tahun 2014, di mana film ini menceritakan tentang invasi alien di muka bumi yang menyebabkan ribuan jiwa tewas. Yang mana hal itu pemerintah pertahanan membuat sebuah pasukan tentara khusus yang dinamai dengan Outpost USDF untuk memberantas alien dari muka bumi ini. Lantas, bisakah para tentara USDF ini memberantas para alien? Sebelum itu, pastikan kalian subscribe, like, dan aktifkan loncengnya. Dan tanpa berlama-lama lagi, langsung aja ke ceritanya. Cekidot. Diceritakan pada tahun 2015 telah terjadi invasi alien di bumi, di mana seluruh kota diserang oleh alien sampai menimbulkan ribuan korban jiwa. Yang mana hal itu kemudian dibentuknya Outpost USDF untuk menghancurkan alien dari muka bumi. Dan pada akhirnya beberapa alien telah berhasil dikalahkan. Singkat cerita, 10 tahun kemudian dikabarkan invasi alien telah terjadi lagi di sebuah wilayah terpencil yang harus dijangkau menggunakan helikopter. Sebenarnya di sana sudah dibangun markas untuk para tentara USDF untuk membantu para warga lokal. Namun seiring berjalannya waktu, beberapa warga lokal telah bersekongkol dengan para alien untuk menyerang para tentara USDF. Dan sekarang para tentara USDF hanya tersisa beberapa orang saja, sehingga pemerintah pertahanan mengirimkan beberapa tentara lagi untuk membantu menyerang para alien, agar para alien segera meninggalkan bumi. Terlihat beberapa tentara, diantaranya bernama Alex, Ryan, dan Tommy, yang sedang menuju ke markas USDF untuk membantu melawan para alien. Singkat cerita, mereka sudah hampir sampai di markas USDF. Namun mereka harus turun dari helikopter untuk melanjutkan perjalanan lagi menggunakan mobil tentara agar sampai ke markas. Tidak lama kemudian, setelah menempuh jarak cukup jauh menggunakan mobil tentara, mereka diturunkan dari mobil tentara untuk berjalan sekitar 5 km lagi agar bisa sampai di markas. Setelah mereka berjalan cukup jauh, Tommy sudah melihat markas di depan mereka. Namun suasana markas seperti sedang terjadi peperangan di sana. Melihat hal itu, mereka langsung menuju ke markas untuk membantu para tentara. Sesampainya di dalam markas, mereka ikut membantu menembaki alien dan para warga lokal yang sedang menyerang markas ini. Sampai tidak lama kemudian, para warga lokal yang menyerang mulai mundur karena alien dan beberapa dari mereka berhasil dikalahkan oleh tentara. Masih belum jelas kenapa mereka bisa menyerang para tentara. Padahal para tentara di sini berniat untuk menyelamatkan para warga lokal dan mengalahkan para alien di sana. Setelah itu, mereka disambut dengan ramah oleh para tentara USDF. Kemudian mereka beristirahat dan menyantai-nyantai sambil curhat tentang keluarga mereka yang telah meninggal 10 tahun lalu akibat invasi alien ini. Bahkan Tommy juga mengalami hal yang sama di mana kedua orang tua Tommy meninggal setelah invasi alien. Dan pada akhirnya untuk membalaskan dendamnya, Tommy masuk tentara untuk membunuh alien seperti alien membunuh kedua orang tuanya. Singkat cerita, keesokan harinya mereka mempersiapkan senjata dan amunisi peluru yang akan mereka gunakan jika warga lokal dan alien menyerang markas ini lagi. Namun tidak lama kemudian terdengar warga lokal dan para alien yang menyerang markas lagi. Di situ mereka tanpa berlama-lama lagi langsung menembaki para warga lokal dan alien yang menyerang markas ini. Bahkan para warga lokal kali ini bertambah banyak dari hari-hari sebelumnya, sampai beberapa tentara terkena tembak oleh warga lokal. Di situ melihat para warga lokal yang terus menembaki markas, akhirnya kapten meminta salah satu tentara untuk menggunakan bom dari pesawat untuk membantu mengalahkan mereka. Tidak lama kemudian pesawat berisi bom disatukan kepada alien dan para warga lokal untuk menghabisi mereka. Dan pada akhirnya serangan para warga lokal dan alien bisa diatasi kali ini. Setelah itu kapten meminta beberapa tentara untuk membersihkan sisa-sisa tubuh warga lokal yang berserakan akibat ledakan bom. Di sana mereka mengambil anggota bagian tubuh dari warga lokal yang berserakan. Setelah berhasil mengambil semua bagian tubuh warga lokal, kemudian mereka membakarnya. Lalu scene berpindah dengan warga lokal bernama Salem yang datang ke markas mereka. Salem berbeda dengan warga lokal di sana karena Salem tidak bersekongkol dengan alien.
Dan Salim juga menjadi mata-mata jika para warga lokal sedang melakukan misi untuk menyerang markas ini lagi. Di sana Salim mengatakan kepada kapten bahwasanya telah terjadi aktivitas aneh tentang warga lokal dengan para alien. Singkat cerita, kapten telah mengumpulkan semua tentara karena mendapatkan laporan dari Salim tentang aktivitas aneh yang dilakukan warga lokal dengan alien. Yang mana hal itu sekarang mereka akan menuju ke sana untuk mencari tahu tentang apa yang terjadi kepada warga lokal. Kemudian mereka menuju ke tempat para warga lokal berkumpul dengan alien. Tidak lama kemudian, di tengah-tengah perjalanan, Salim bertemu dengan seorang pengembala yang sedang sedih karena semua kambingnya telah mati pada saat pengembala itu meninggalkan kambingnya sebentar di tempat ini. Di situ seorang tentara bernama Zila mencoba mengecek luka di kambingnya. Dan di situ Zila kaget ternyata kambing ini telah diserang oleh alien. Mendengar hal itu, mereka semua berjaga-jaga di tempat ini. Tidak lama kemudian, seorang warga lokal mendekati pengembala dengan tingkah yang aneh. Lalu secara tiba-tiba pengembala diserang oleh alien, yang ternyata alien sudah menunggu mereka di sini. Di situ para tentara segera mengatur posisi untuk menyerang alien dari beda arah. Meskipun serangan dari alien sangat mematikan. Dan pada akhirnya kapten menyuruh mereka untuk mundur terlebih dahulu untuk mengatur rencana lagi. Setelah mereka semua mundur, tidak lama kemudian Salim datang kepada mereka. Salim mengabarkan jika kapten telah tertangkap oleh alien. Mendengar perkataan Salim, akhirnya mereka sepakat untuk kembali ke markas dulu untuk nantinya mengatur rencana agar kapten bisa diselamatkan. Sesampainya di markas, Zila menyuruh Salim untuk memata-matai alien dan mencari tahu keberadaan kapten. Jika nantinya Salim telah mengetahui keberadaan kapten, Salim akan datang ke markas lagi untuk memberitahu para tentara. Keesokan paginya, para tentara sangat sedih karena sudah kehilangan kapten yang selama ini memimpin mereka. Bahkan Tommy pun juga tidak semangat latihan karena turut sedih kehilangan kapten. Kini mereka hanya bisa menunggu kabar dari Salim untuk nantinya menyusun rencana agar bisa menyelamatkan kapten. Malam harinya, saat tentara sedang berjaga-jaga di pintu, tiba-tiba Salim datang namun dengan tingkah yang aneh. Melihat itu, tentara sedikit curiga kepada Salim, dan secara tiba-tiba Salim menembak salah satu tentara tepat di kepalanya. Kemudian para tentara langsung menembaki Salim sampai Salim meninggal di tempat. Setelah kejadian itu, Salim diteliti oleh Zila. Di situ Zila terkejut karena di kepala Salim tertulis "Kill me" yang artinya bunuh aku. Zila merasa bahwa Salim sudah dikontrol oleh alien untuk sengaja datang kembali ke markas dan membunuh seseorang tentara. Bahkan Zila juga menemukan bekas luka aneh di belakang leher Salim yang memperkuat dugaan bahwa alien bisa mengontrol seseorang untuk melakukan apa yang alien mau. Keesokan paginya mereka dipimpin oleh Jason untuk melakukan penyerangan kepada alien sekaligus menyelamatkan kapten hari ini juga. Karena jika dibiarkan, alien akan terus merajalela mengontrol warga lokal untuk terus menyerang para tentara. Dan akhirnya mereka menuju ke desa tempat warga lokal kembali. Singkat cerita, setelah sampai di sana mereka langsung mengecek semua rumah warga lokal, namun mereka tidak menemukan satupun warga lokal di sana. Kemudian mereka melanjutkan untuk menelusuri semua rumah warga lokal untuk mencari keberadaan kapten. Dan setelah berjam-jam mereka mencari, pada akhirnya mereka berhasil menemukan kapten, namun dengan kondisi yang sudah sekarat karena terdapat luka tembakan di dadanya. Melihat hal itu, mereka langsung membawa kapten kembali ke markas. Sesampainya di markas, Zila langsung memberikan perawatan terbaik kepada kapten serta mencabut seluruh peluru di tubuhnya. Setelah itu, Jason mengecek keadaan kapten untuk memastikan bahwa kapten baik-baik saja. Namun tanpa diketahui, tiba-tiba kapten bangun, lalu langsung menyerang Jason dan ingin membunuhnya. Melihat hal itu, tentara lain langsung menembak kapten karena tahu bahwa kapten telah dikontrol oleh alien. Dan pada akhirnya kapten telah berpulang ke Rahmatullah setelah belasan tahun memimpin mereka. Setelah kejadian itu, semua tentara berjaga-jaga jika sewaktu-waktu alien dan para warga lokal datang menyerang markas kembali.
Dan ternyata benar, tidak lama kemudian para warga lokal dan alien dengan jumlah yang sangat banyak langsung menyerang markas. Melihat para warga lokal yang sangat banyak menyerang markas, kemudian Jason yang tidak punya pilihan akhirnya menyuruh untuk meledakkan markas ini dengan memasangi bom di seluruh markas. Mendengar hal itu, Ryan memasangi bom di sekeliling markas, dan para tentara lain menunggu di mobil untuk nantinya mereka gunakan untuk pergi. Singkat cerita, Ryan telah selesai memasangi bom di seluruh markas, kemudian semua tentara segera menuju mobil, dan pada akhirnya setelah semua tentara masuk mobil, bom pun diledakkan. Setelah kejadian itu, mereka beristirahat dulu di sebuah tempat, dan di situ Jason menyuruh mereka pada besok harinya mereka akan pergi ke tempat para alien berkumpul untuk meledakkan pesawat inti alien. Karena energi alien tersambung langsung dengan energi pesawat inti. Jadi jika pesawat inti itu diledakkan, maka para alien akan langsung mati dan mereka bisa mengamankan tempat ini. Keesokan paginya mereka langsung menuju ke tempat pesawat inti alien berada. Singkat cerita, mereka sudah sangat dekat dengan pesawat inti alien. Di situ Jason menyuruh Tommy dan beberapa tentara untuk masuk ke dalam terowongan yang menuju langsung ke pesawat inti alien. Mendengar itu, mereka langsung menjalankan perintah Jason. Untuk menuju terowongan, mereka harus adu tembak terlebih dahulu dengan para warga lokal. Secara perlahan-lahan tapi pasti, mereka menghabisi satu persatu para warga lokal dan segera menuju ke terowongan. Setelah sampai di terowongan, dia meledakkan pintu terowongan agar mereka bisa masuk. Setelah itu, mereka secara bersama-sama masuk ke dalam terowongan dan segera menuju ke pesawat inti alien. Namun di tengah-tengah perjalanan, mereka harus dihadapkan dengan alien yang menyerang mereka. Sementara itu, Ryan dan Zilla memutuskan untuk pergi ke pesawat inti alien, berhubung para alien sedang berhadapan dengan para tentara. Tidak lama kemudian, Ryan dan Zilla telah sampai di pesawat inti alien. Di situ, Ryan langsung memasangi bom di seluruh sisi pesawat. Di sisi lain, Tommy dan para tentara sudah berhasil mengalahkan alien dan segera kembali ke mobil karena pesawat inti akan diledakkan. Kembali ke Tommy dan Zilla yang sudah berhasil memasangi seluruh sisi pesawat inti dengan bom dan segera meledakkannya. Namun tiba-tiba alien datang menimbaki Ryan, yang mana hal itu Ryan sudah tidak kuat lagi untuk berjalan dan ingin mengorbankan dirinya untuk meledakkan pesawat inti di sini. Ryan juga menyuruh Zilla untuk secepatnya keluar dari sini. Di situ mendengar ucapan Ryan, Zilla akhirnya pergi meninggalkan Ryan untuk kembali ke mobil. Sementara itu, Tommy dan Zilla dan beberapa tentara lainnya sudah berhasil memasuki mobil dan secepatnya pergi dari sini. Di situ Ryan langsung meledakkan pesawat inti. Dan film pun diakhiri dengan Tommy dan beberapa tentara yang tersisa pergi dari sini. Film pun selesai.